pada sore ini. Kami sadar, kami tahu, kami mengerti. Kalau setiap kami masih ada, masih hidup sampai dengan saat ini, Tuhan itu semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu. Kuasa-Mu lah yang menjadikan kami hidup. Engkau lah yang menentukan kami sehingga kami ada di dunia ini. Betapa kami menyadari besarnya keajaiban yang Kau berikan dalam hidup kami. Jikalau kami melihat buatan tangan-Mu, yaitu tubuh kami sendiri, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, kalau kami masih bisa sampai di penghujung daripada tahun 2024 ini. Ada banyak prediksi-prediksi yang kami dengarkan 1 tahun yang lalu, betapa beratnya tahun 2024 ini, tapi kami masih hidup sampai dengan hari ini. Kami percaya karena tangan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Engkau menolong kami, Engkau melindungi kami, Engkau membebaskan kami dari segala yang jahat. Kami tahu satu hal, karena Tuhan mengasihi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, rabatakara nama saudara biar hati kami berlimpah dengan rasa syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami ada di tempat ini Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah penuntun bagi setiap langkah kami, sehingga kami akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba memohon Roh Kudus, Engkau menjamah sekali lagi segenap hati dan pikiran kami. Kalau ada kami yang datang ke tempat ini dengan penuh kesusahan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menghiburkan setiap hati di tempat ini. Kalau ada yang datang dengan kebingungan, kegalauan hati, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berikan pengharapan, Roh Kudus berikan kekuatan saat ini juga. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berbicara bagi kami, pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan segala sesuatu yang menjadi isi hati Tuhan, dengan kata-kata yang sederhana, dengan kata-kata yang sangat amat mudah dimengerti oleh siapapun juga. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Ya, kita bilang luar biasa karena kita sampai di tempat ini. Amin. Ya. Puji Tuhan. Saya katakan tadi, kalau hari ini kita sampai di penghujung tahun 2024 ya. Kalau kita ingat betapa prediksi yang kita terima tahun lalu, itu kemudian bisa membuat hati kita gentar. Tapi hari ini juga, sampai hari ini juga kita menerima prediksi bahwa tahun 2025 akan jauh lebih berat. Benar ya? Tapi saya mau katakan, sebagaimana Tuhan telah menolong kita melewati hari demi hari, kesulitan demi kesulitan, kita sampai pada hari ini. Demikian Tuhan pasti akan menolong kita, akan memberikan kemenangan kepada kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Firman jadi manusia, haleluya, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan firman manusia, diam di antara kita.
Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus, satu-satunya juru selamat kami, yang menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Kau terang bagi saat gelapku. Dia pintu, Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan amin. Sebagian mungkin akan bisa merasakan lagu yang kita nyanyikan tadi, tapi sebagian mungkin tidak. Nah, saya berdoa, kalau kita tidak merasakan, bukan berarti kita tidak bisa merasakan. Hari ini saya berdoa, semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mulai daripada hari ini kita akan merasakan bahwa senantiasa kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah jauh dari hidup kita. Dia adalah Tuhan yang dekat, hidup di antara kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Boleh tampilkan selainnya. Jadi Natal ini kita peringati setiap tahun. Kenapa Natal ini begitu penting? Karena Natal ini menceritakan bagaimana Tuhan itu kemudian turun menjadi manusia. Bagaimana Tuhan rela meninggalkan tahtanya, meninggalkan tempat yang seharusnya dia langsung menerima pengagungan, penghormatan di surga. Amin. Tapi kenapa Tuhan kemudian rela dihina? Bapak Ibu tahu betapa hinanya Tuhan lalu lahir di kandang domba. Betapa hinanya Tuhan ketika dia diolok-olok. Betapa hinanya Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan banyak orang, tetapi orang kemudian menuduh dia. Betapa hinanya. Tapi hari ini saya berdoa buat kita. Kalaupun kita saat ini mengalami hal-hal seperti itu, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah buat kita. Karena Tuhan juga datang ke dunia ini karena rencananya yang indah buat setiap kita. Bethlehem. Di sana ada apa? Ada anugerah, damai, sejahtera, dan kerukunan. Saya berdoa hari ini, entah sama siapapun kita bersoal, entah sama siapapun orang membenci kita, tapi ada damai sejahtera, ada kerukunan yang akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Yang mengerti tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Saya kasih aja sedikit clue-nya ya. Mazmur 133. Alangkah indah dan baiknya jika saudara-saudara hidup rukun bersama. Kenapa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Maka kalau sampai hari ini kita tidak bisa merasakan berkat Tuhan, saya berdoa hari ini kita akan memperoleh kerukunan hidup. Lalu kemudian apa yang tidak bisa kita pikirkan, Tuhan kemudian sediakan semuanya tepat pada waktunya, diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Berapa banyak mau hidup rukun? Angkat tangan. Yes. Saudara-saudara hidup rukun, suami istri hidup rukun, iya kan? Gak ada berantem-berantem, gak ada. Tiap pagi bangun langsung I love you, I love you too. Iya kan? Anak-anak kemudian dipanggil, kamu sini, oh siap papa, siap mama. Karena pada kenyataannya banyak kemudian anak-anak Tuhan sekalipun itu kemudian merasa galau dengan hidup ini, merasa tidak aman, merasa insecure, merasa begitu banyak kekurangan, begitu banyak masalah dan persoalan. Tapi hari ini orang yang mau datang ke Bethlehem, kita akan bertemu jawabannya, sehingga tidak ada persoalan yang tidak bisa kita tanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Oke, aku lanjut aja. Terus, slide pertama.
Lukas 2:14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di Bethlehem pada waktu itu turunlah para malaikat dan berkata ini, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan ada damai sejahtera. Damai sejahtera. Aku tahu ada banyak orang kemudian pura-pura dalam damai sejahtera. Cirinya gampang marah, gampang sakit hati, ya kan? Gampang sakit kepala, gampang sakit perut. Itu sebenarnya kita kehilangan damai sejahtera, Pak. Next slide. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus datang ke Bethlehem lalu kita lihat apa yang terjadi di sana. Amin. Next slide. Ternyata di Bethlehem ada ini, kandang domba. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Wow. Apa yang bisa kita pelajari dari Bethlehem dan palungan? Bethlehem itu bercerita tentang tempat yang terpencil. Bethlehem itu bercerita bagaimana Daud kemudian ditemukan oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkenan kepada hidup Daud. Dari sanalah kemudian Daud diangkat Tuhan. Ingat, yang angkat Daud itu adalah Tuhan. Nggak diperhitungkan, nggak dianggap. Hari ini berapa banyak orang mungkin kecewa karena nggak dianggap. Hari ini berapa banyak kemudian kita berpikir, aduh aku pengennya hidupku dihargai orang lah. Masa aku nggak dihargai? Gak keluargai aku, gak peduli kok sama aku. Aduh, aku bilang, ayo ke Bethlehem yuk. Kalau hari ini kita sedang dalam keadaan seperti itu, tenang-tenang di sana, tenang-tenang di sana. Lalu mulai berpikir, oh ternyata di Bethlehem. Dari Bethlehem lah Daud kemudian diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena di Bethlehem Daud konsentrasinya 100% kepada Tuhan. Bagaimana Daud kemudian ketika dia hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Sepele banget kan? Karena memang dia disepelekan. Siapa disepelekan sekarang? Dalam hati aja angkat tangan. Iya, saya juga disepelekan, gak ada orang menghargai. Gak apa-apa. Bilang sama dirinya, artinya aku sedang di Bethlehem Efrata. Hai Bethlehem Efrata, kau yang terkecil katanya ya. Dikecilkan orang kita. Bilang sama dirimu sekarang, oh itu rupanya maksud Tuhan. Ketika orang mengecilkan kita, rupanya supaya Tuhan mau menemukan kita. Orang boleh tidak menemukan kita. Karena kalau orang yang menemukan kita, saya mau katakan Bu, manusia kalau diangkat oleh manusia, pasti diturunkan oleh ya manusia. Tapi kalau kita diangkat oleh Tuhan, tidak ada yang bisa menurunkan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi kalau nggak ada yang mengangkat kita, atau bahkan kita digeser sama orang, awas kau, bukan untuk kau di situ katanya. Dituduh kita enggak. Udah terima aja ya, oke, makasih bilang. Karena aku tahu kau aku nggak berharap sama kau mengangkatku, gue bilang. Karena kalau kamu yang mengangkat saya, kalau kamu yang mengakui saya, maka kamu juga yang akan menghina saya. Karena dia tahu. Kalau orang mengangkat kita sebenarnya dia kan cari muka. Dah kaulah jadi ketua, kaulah jadi pemimpin, ya kan? Kita merasa senang. Iya, aduh senang kali aku kau pilih ya. Aku bilang, jangan senang kalau kau dipilih manusia. Jangan. Senanglah kalau kau dipilih oleh Tuhan. Karena sama seperti Saul. Apa bedanya Saul menjadi raja dengan Daud? Saul menjadi raja ketika bangsa Israel itu kemudian berseru-seru, kami mau raja, kami perlu raja, kata bangsa Israel, kata manusia. Lalu berkelilinglah Samuel, dicarinya lah yang paling ganteng pula, kan? Kita kan suka yang ganteng-ganteng. Carinya paling tinggi badannya, paling kekar. Cocok kali ini jadi raja. Nah, lalu kemudian Saul diangkat. Tapi apa yang terjadi? Saul kemudian tidak mengingat Tuhan. Ternyata Daud di tempat Bethlehem Efrata
konsentrasinya 100% kepada Tuhan. Dia hanya pikirkan, ya udah, kalau memang aku harus di Bethlehem Efrata 2-3 ekor kambing domba juga nggak apa-apa. Dan tahukah kita apa yang terjadi di sana? Singa, serigala, itu yang dikalahkan si Daud. Kenapa Daud bisa mengalahkan mereka? Saya mau katakan, mungkin kalau saya di sana, yang kujaga cuma 2-3 ekor kambing domba. Kalau datang singa, kurasa kalau saya dan ibu, bapak ibu di sini, larinya kita kan. Cuma 2-3 ekor kambing domba ya. Tapi Daud punya pemikiran yang berbeda. Dia percaya dari manakah datang pertolonganku. Dia berkata, pertolonganku datang dari Allah. Ya udah, tugasku di sini adalah 2-3 ekor kambing domba. Tugasku di sini adalah yang dianggap orang sepele, tapi Daud setia dalam perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Di akhir tahun 2024 ini saya berdoa, kalaupun hari ini kita merasa hidup kita kecil, itu Tuhan sedang mempersiapkan hidup kita. Katakan amin. Lalu, kenapa harus dalam palungan? Ternyata sudah dinubuatkan bahwa Raja Herodes gak senang karena sudah dikatakan akan lahir raja di atas segala raja. Lalu Herodes memerintahkan bunuh semua anak-anak bayi yang baru lahir dari bulan sekian sampai bulan sekian. Dicari di tiap rumah. Rumah pribadi dicari, rumah bersalin dicari, rumah sakit dicari, ya kan? Pokoknya di mana orang mungkin melahirkan. Satu-satunya tempat di mana tidak mungkin orang melahirkan adalah di kandang domba. Bukan gak cari pertolongan Pak, Maria dan Yusuf. Alkitab mencatat Maria dan Yusuf menggedor tiap rumah. Tok 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 tok, bisa sini nggak bisa. Bisa sini nggak bisa. Kenapa orang bilang nggak bisa? Karena orang udah pada takut. Kalau ada ketahuan, ada yang lahir di Bethlehem itu, apa yang terjadi? Dibunuh. Sering ditolak? Hah? Sering dikecewakan? Kita minta tolonglah aku. Aduh sorry ya, nggak bisa tolong. Sedih kita. Tolonglah aku. 3 kali kau. Selama ini kau udah kutolong. Kita bilang kayak gitu sama dia. Udah aku kasih pun uang kau sama aku selama ini. Gak kau kembalikan pula, mau minta lagi kau. Kita mengalami hal-hal seperti itu. Penolakan demi penolakan, tidak dihargai, tidak diperhitungkan Bu. Tapi tahukah kita, lalu Tuhan menyediakan tempat yang paling buruk. Supaya apa? Supaya Herodes tidak bisa menyangka di mana bayi yang dilahirkan, sehingga kita tetap hidup sampai dengan malam ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Aku tahu sebagian masih ada yang gini, kayak mana maksudnya itu? Belum bisa kupahami. Aduh, stres sekali aku hidup ini. Tenang. Sabar pun aku menerangkan. Jadi pada mulanya Allah menciptakan. From the beginning, sejak awalnya, tahukah kita bahwa hidup kita itu bukan kita yang tentukan. Hidup manusia, saya dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang tentukan itu adalah Tuhan. Katakan amin. Bayangkan betapa besarnya kuasa Tuhan ketika ditetapkannya tanggal kelahiran kita. Awalnya cuma dari 1 sel dari Bapak, 1 sel dari Ibu. Kita pun tahu sel ini siapa yang ciptakan? Tuhan. Bersatu sel yang gak terlihat oleh mata, tapi kemudian bisa membelah gitu ya di dalam kandungan ya. Jadi jantung, ya kan? Hidup jantung awak, dus. Jadi paru-paru bisa bernapas. Coba tarik napas dulu kita. Ada napasnya guys. Aku tahu kadang-kadang kita sibuk memikirkan persoalan.
Kita lupa memikirkan kok kita bisa hidup. Pada waktu kita mau memikirkan kenapa kita bisa hidup, hati kita akan dipenuhi dengan rasa syukur sama Tuhan. Karena kita tahu kalau bukan karena Tuhan kita nggak bisa hidup. Kau mungkin kecewa deh, kau kecewa sama bapakmu, mamamu. Aku mau bilang, bukan bapak mamamu yang mau kau hidup, Tuhan yang mau kau hidup. Dan kalau Tuhan yang mau kita hidup, bayangkan betapa baiknya Tuhan. Udah berdosa si Adam, apa yang disuruh nggak dikerjakan, iya kan? Adam, ini semua sama kau ini. Udah diciptakan Tuhan bagus-bagus. Bayangkan dulu, aduh ngerinya si Adam itu memang. Udah semua diciptakan, tinggal pakai, tinggal nikmati. Cuma Tuhan bilang, tapi jangan di tengah lah. Satu itu aja. Kau boleh lakukan semua suka-suka kau lah, kata Tuhan. Kuasailah, katanya. Udah disuruh kuasai, Pak. Ya ampun. Bukan yang disuruh yang dikerjakan, yang dilarang yang kita gitu juga karena sama anak kita ya. Aduh nak pening kepala bapak nengok kau nak. Bapak suruh ini, yang ini kau kerjakan. Boleh tampilkan gambar. Oh, next slide dulu biar bisa jelas. Jadi damai sejahtera ini bercerita, artinya itu adalah eirene, yaitu perasaan ya. Perasaan. Ingat ya, rasa kita tentram, damai, tenang, sejahtera, itu namanya eirene. Damai sejahtera di bumi itu yang Tuhan janjikan. Lalu bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Saya hadapi banyak masalah, banyak persoalan, hidupku kayak gini, aku gak tahu lah, bapak aku kayak gini, mama aku kayak gini, semualah menjadi keluhan sama kita, sehingga kita tidak mengalami damai. Next slide. Nah, ini otak kita. Aku mau bilang apa di sini? Damai sejahtera itu adalah perasaan. Perasaan itu adalah yang merah di otak kita. Kelihatan nggak? Merah di otak. Hah? Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Di situ berlangsung proses pembentukan hormon. Kalau kita merasa marah, merasa sedih, merasa khawatir, merasa cemas, gampang marah, gampang kecewa, selalu dikejar-kejar ketakutan, gimana nanti ya. Gak apa-apa, itu normal. Karena hormon stresnya di situ naik, Pak. Normal banget itu. Bilang kiri kanan itu normal. Iya, kadang banyak juga bapak-bapak habis kesabarannya dengan istrinya. Kau lalap mengeluh. Tapi hari ini saya berdoa buat bapak-bapak. Kalau istrimu mengeluh, hiburkan hatinya. Sebagian bapak-bapak akan bertanya, terus kalau kami yang stres kayak mana? Paham kan jawabannya kan? Maka ada banyak kemudian bapak-bapak karena gak ketemu jawabannya, dia pikir perselingkuhan itu menjadi obat untuk stresnya. Saya mau katakan, kalau mungkin saat ini kita menyimpan kepahitan sama suami kita, itu bukan karena dia jahat, Bu. Kalau ada teman kita yang mungkin mengalami, dia cerita, suamiku ya jahat kali, selingkuh dia. Bilang sama dia, kasihan kau sama suamimu, ya, stres dia. Jadi lupa dia yang mana istri, mana pelakor. Hari ini saya berdoa buat kita ibu-ibu. Wajarnya sebenarnya bapak-bapak stres kan, pulang ke rumah kan. Dia kerja, mikir semua beban pekerjaannya, Bu ya. Lalu udah pulang ke rumah, coba ya kan, belum melangkah, kakimu kotor. Astaga. Aku bukan cerita istriku ya, istri orang. Istriku baik lah. Oh, menyala istriku. Amin. Lalu suaminya kemudian ambil handphone, ya kan, duduk di sofa, di kursi gitu. Ibu marah nggak? Paham, Bu ya? Ibu udah tahu apa dia stres atau enggak? Nah, mau bilang nggak stres dia.
Makanya dia marah. Aku mau bilang, Bu, kita mau kerja di rumah, saya mengerti. Ibu juga capek di rumah. Suami juga capek di pekerjaan. Lah kalau ada kemudian suami pulang dengan membawa sakit kepala, dia pasti akan berusaha untuk tidak mengeluarkan sakit kepalanya. Bersyukurlah kalau dia kemudian hanya ambil handphone, duduk gini tenang. Udah, jangan dimarahi, Bu. Kalau ibu marahi tambah sakit kepalanya. Ibu suruh pulang, tolonglah aku kesini, tolonglah aku ini. Kau nggak tahu aku udah capek, kau nggak tahu. Nggak sempat ngomong suaminya. Suaminya mau bilang aku juga capek, nggak sempat, Pak. Dicecar terus, kau nggak tahu capeknya aku dari tadi ya biar kau tahu ya. Astaga, suaminya masih mau Lalu istri datang dengan kecewa. Dokter, suamiku kan dok, nggak peduli sama aku. Astaga Tuhan. Astaga. Dituduh suaminya nggak peduli. Dia lupa suaminya juga punya otak. Kan ada otak suaminya kan? Di otak itu ada perasaan. Berarti semua orang bisa stres. Bilang kiri kanannya, aku mengerti perasaanmu, bilang. Itulah bulawa ya kan. Jadi jangan cepat kali kita kecewa, jangan cepat kali kita marah, karena kita tahu. Oh ya, dia pun punya stres. Dia pun punya stres. Kalau kita lagi stres, ketemu orang stres, apa tempat yang terbaik coba? Diam. Ngapain kita diam? Ke Bethlehem. Masuk Bethlehem. Jangan cuma ke Bethlehem, datang ke Palungan. Karena ada Yesus di sana. Yesus pasti akan menghibur kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Ya iyalah, Tuhan ketika menciptakan kita, Dia sudah punya rencana. Amin. Maka kita ini hidup sebenarnya ada di dalam rencana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah menciptakan sampai kepada kekekalan. Dan kekekalan yang Tuhan ciptakan buat kita bukan kebinasaan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kayak mana yang kekal itu? Bahagia. Jadi sejak dari awalnya kita diciptakan, sebenarnya Tuhan mau itu kita masuk surga, Bu. Rencananya adalah masuk surga. Dan tahukah kita, kalau Tuhan yang menciptakan kekekalan, berarti Tuhan sudah melihat masa depan. Berarti Tuhan tahu apa yang bisa terjadi. Karena Tuhan tahulah Herodes pasti akan mencari-cari di rumah-rumah, di bidan-bidan, di rumah sakit. Maka Tuhan kemudian berikan tempat palungan, kandang domba buat Yesus lahir, sehingga Dia selamat. Maka kalau kita ditolak dari sini, ditolak dari sana, berarti Tuhan sedang menyelamatkan hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Udah percaya kalau Tuhan itu baik. Kita cuma bisa buat rencana. Benar, Tuhan gak marah kalau kita buat rencana. Tapi bedanya kita sama Tuhan jelas. Kita cuma bisa lihat waktu sekarang. Tapi Tuhan sudah melihat sampai masa depan. Dia udah lihat apa yang bisa terjadi nih. Mungkin agak susah mengerti, aku cerita lagi lah. Tadi pagi udah cerita juga. Pesawat yang jatuh 4 bulan lalu. Nanti aku bandingkan juga pesawat yang jatuh kemarin. 4 bulan yang lalu kira-kira pesawat jatuh di Brazil, Bu. Pada awalnya dilaporkan semua penumpangnya meninggal dunia. Lalu beberapa jam kemudian diralat. Oh, ternyata ada 1 penumpang selamat. Semua kita pasti setuju itu adalah mujizat Tuhan. Amin. Ternyata mujizat Tuhan sama dia adalah karena dia terlambat sampai ke bandara. Udah beli tiket. Rencananya pasti datang
Minimal tepat waktu. Mana ada orang merencanakan iya aku udah beli tiket, tapi aku terlambat aja lah, nggak apa-apa. Pernah? Berarti kalau kita sering terlambat, jangan dulu buru-buru bilang itu adalah suatu yang buruk. Tuhan sedang menyelamatkan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. 2 hal yang buat kita terlambat. Yang pertama, ada orang yang menghambat jalan kita. Ada orang yang kemudian datang menyerempet kita, lalu kita bilang, gak ada otak kau. Hah? Kita marah sama dia. Padahal kita tahu loh Bu, Tuhan sedang memperlambat jalan kita. Karena kalau rencana kita yang kita lanjutkan, udah pasti kita akan mati. Siapa pernah membooking hotel? Masih seminggu udah kita bayar hotelnya. Pernah Bu ya? Lalu ini mungkin adalah hotel di Brastagi sana. Kita bayar hotel. Bang, aku bayar langsung ya. Oke. Langsung ini ya, pasti ada kamarku ya. Pastilah Bu, kalau ibu udah bayar lunas Bu, pasti ada kamar ibu. Pasti ada kamar ibu. Lupa kita tanya, Bang, pasti aku bisa sampai ke sana Bang. Karena ternyata jadi longsor di sebelah lagi. Harusnya kita tanya sama yang jual, yang menerima uang itu, kau yang betul lah Bang. Dari mana kau tahu aku pasti bisa sampai ke hotelmu? Pasti dia jawab, gimana bisa aku tahu Bu? Tapi yang ku tahu kalau ibu bayar, ibu ini kamarnya buat ibu. Tahukah kita, kalau kemudian kita berangkat pada tanggal di mana terjadi longsor, mati nggak kita? Mati. Kenapa kita nggak berangkat pada tanggal longsor? Karena kita nggak tahu tanggalnya Bu. Maka Tuhan ubahkan rencana kita. Entah apa yang terjadi, datanglah tiba-tiba telepon, biar kau tahu ya, si Anu itu kurang ajar kali, sibuk kita. Akhirnya sakit kepala kita. Karena sakit kepala kita, aduh kok nggak hilang sakit kepalaku ini. Aduh nggak bisa aku pergi, padahal udah mau pergi aku. Apa yang terjadi? Karena sakitlah kepalanya, nggak jadi dia pergi Bu. Tapi karena sakitlah kepalanya, nggak jadi dia pergi, nggak jadi dia Kan enak hidup nih. Hah? Enak lah. Kita tahu semua perbuatan orang di masa lalu sama kita. Maka aku buat ini. Masa lalu, masa kini, masa depan. Lihat ya. Tadi yang merah adalah perasa. Sedangkan bagian yang luar, yang abu-abu itu, yang kayak cacing-cacing, kelihatan ya? Yang membungkus bagian yang merah, itu adalah pusat pikiran. Semua pikiran kita di situ. Sedangkan yang merah adalah perasa. Lihat, terhubung ya. Maka apa yang kita pikirkan, pasti kita rasakan. Pikir yang baik, pasti perasaannya baik Kak. Lalu apa yang ada di dalam pikiran kita itu? Ada 100 miliar sel. Buat apa selnya? Memori, mengingat. Itu kita simpan semua datanya di otak kita. Kalau hari ini kita simpan data, mertua kita jahat, pasti stres sampai hari ini. Gak hilang-hilang sakit kepala. Kalau hari ini kita dikecewakan karena suami kita selingkuh, lalu kita simpan, suamiku selingkuh, pasti stres. Kalau hari ini kita ingat, kemarin kan uangku diambil, habis uangku semuanya, ditipu aku. Simpanlah data itu. Ketawa kan? Pasti sering sakit kepala Kak. Kalau nggak sakit kepala, sakit perut. Naik asam lambung apa? Hah? Ya kalau dokter Joseph senang-senang aja lah. Banyak pasienku. Jangan bilang dong sama yang lain. Aku nggak pernah senang orang sakit. Makanya aku khotbah supaya banyak yang sembuh. Karena aku percaya Tuhan Yesus baik itu selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan tanya sama aku, terus dari mana uang dokter? Jangan tanya. Yang ku tahu satu hal, Allah yang menciptakan alam semesta. Segala kekayaan yang terkandung di dalam alam ini berarti milik tuh. Aku gak perlu cari uang. Yang ku cari sang pemilik kekayaan. Maka aku percaya firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Udah menyala kan? Walaupun nggak punya uang kan? Menyala lah. Masa nggak menyala? Walau nggak punya uang, Bu, kita menyala. Karena kita tahu di tangan Tuhan ada kekayaan, kemuliaan, kejayaan, kehormatan, semua milik Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang bisa turunkan kita. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Menyala, wah. Hilang sakit kepala. Yang sakit pinggang sekarang pas nggak sakit lagi pinggangku ya. Tadi lututku sakit datang ke gereja ini naik tangga. Ini sekarang dulu pasti iya kayak enak ya. Karena percaya. Kalau belum masih sakit, tak teruskan. Jadi dari masa lalu kita itu semua data tersimpan. Gak ada orang tanpa masa lalu yang kelam. Semua orang punya masa lalu yang buruk, yang mengecewakan. Bahkan sejak dari dalam kandungan ibu kita itu termemori, Bu. Termemori kan. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak mememori hal-hal yang buruk, kenangan di masa lalu? Cuma satu caranya. Kita tahu sekarang, saya tambahkan data yang baru. Apapun yang terjadi di masa lalu kita, itu adalah cara Tuhan menyelamatkanmu sehingga kau masih hidup sampai hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau hari ini kita sedang disakiti oleh mertua kita, bukan hari ini aja dong. Dari mulai kami menikah, aku bilang samamu ya ibu ya, itu cara Tuhan menyelamatkan hidupmu, maka kau masih hidup. Coba kalau mertuamu kayak gitu, pasti yang lain-lain rencana kita. Ya ada itu, ada dong. Ada yang suka misalnya kesal sama suaminya, kau uang sama mamamu semua kau kasih sama mamaku. Kita kan perlu uang juga, ya. Betul? Saya mau cerita. Beberapa bulan yang lalu kemudian seorang pengusaha yang kaya raya di Sulawesi sana beli mobil karena dia percaya sama mobil itu canggih, Bu. Dia punya anti collision, jadi nggak bisa tabrakan. Dia bisa lari sampai 250-300 km per jam dan dia percaya mobil itu akan aman dia pakai. Dia percaya sama iyalah, kan kita gitu. Karena percaya kita sama satu barang kita beli kan. Lalu dia beli mobil itu. Karena percayanya dia, ditancapnya gas. Bus, tabrakan juga. Mati. Saya teringat dengan diri saya, Tuhan, habis waktu sekian. Gimana itu Tuhan? Ya. Diingatkan Tuhan aku, Joseph, aku tahu apa dalam pikiran kau. Masa sih Tuhan? Ya tahulah kata Tuhan. Kalau ada uang itu, udah kau beli lah ini kayak gini. Kau beli semua di dunia ini. Jadi kalau hari ini kita nggak punya uang banyak, karena Tuhan tahu kalau ada uang kita banyak, kita beli yang aneh-aneh sehingga kita mati. Ya matilah. Saking sayangnya sama berlian ini ya. Hah? Dipakai kemana-mana keluar, santai berlian Ya begalan datang. Terus datang sama Tuhan nangis, Tuhan, kok mau izinkan Tuhan? Loh siapa yang izinkan? Dari awal juga uangmu buat payah berkembang. Karena aku tahu kau mau beli berlian. Karena kau, kata Tuhan, karena kau percaya berlian itu yang membuat kau berharga. Saya bukan anti menjadi kaya, enggak. Kita dipanggil semua untuk jadi orang kaya. Tuhan turun ke dunia, rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati kita semuanya hari ini. Kalau dia biarkan kita hidup di dalam kekayaan itu, segala rencana kita, segala rancangan-rancangan kita akan kita lakukan menurut apa yang kita punya. Kita bergantung kepada dunia ini. Pengusaha tadi percaya sama mobil itu. Kalau kalian percaya, Bu? Kalau dibilang mobil anti tabrakan, 2 miliar harganya, Bu. Percaya nggak, Bu? Sekarang kalau dikasih tahu. Abang percaya? 2 miliar anti tabrakan. Percaya, Bang? Kenapa? Karena belum dibeli. Coba Bang ada duit, Bang. Didatangin lah sama marketing. Pak, ini kan Pak canggih kali. Tenang Pak, tambah ganteng Bapak di mobil itu kan katanya kan. Gak kayak gitu marketing mobil. Maka dia jadi marketing mobil.
Kita tinggal apa? Dia tahu kita punya uang. Coba dari awal kita bilang, maaf bang, gue gak punya uang. Pergi dia, gak capek-capek nerangkan. Kan emang bapak itu, capek aku terangkan ya katanya. Udah tahu jawabannya. Kalau uang kita masih sedikit hari ini, percayalah, itu cara Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita bisa tetap hidup sampai dengan hari ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi aku gak sedih, uangku hilang, uangku gak ada, aku gak sedih. Tahu gak? 25 tahun yang lalu, bapakku meninggal. Aku baru masuk tingkat 1, baru 1 bulan kuliah. Lalu dia meninggal. Adikku masih ada 3 lagi. Mamaku gak punya pekerjaan, Pak. Gak ada. Berarti tidak ada tabungan yang disisakan. Tidak ada jaminan bagaimana nanti aku akan kuliah. Gak ada uang. Orang bilang, udah gak apa-apa. Gak apa-apa itu nak ya. Tenanglah kau, kami tolong kau. Pas penguburan kan gitu ya. Semua pada ngomong depan mayat gitu. Tenanglah kau Inang, kami tolong pun kau. Iya dia Joseph ya. Tenang kau ya. Opung yang tolong ya, bapak tua yang tolong ya, tulang yang tolong ya. Udah tangis saja. Tulang, tolonglah tulang. Itulah. Menyala aku mengingat itu. Hah? Menyala lah. Udah dijanjikan di depan mayat. Tenang kalian. Ada. Pakai nangis lagi. Datangi bang satu-satu bang. Gak ada yang kasih pertolongan. Aku cuma bertanya sama Tuhan, kok kayak gini gak mungkin lagi lah Tuhan. Maka doaku waktu itu cuma satu. Selama 6 bulan saya depresi. Semua sakit kepala segala macam. Doaku cuma satu tiap malam, Tuhan, gak usah aku hidup besok. Soalnya gak berani bunuh diri gitu. Gak usah aku hidup besok Tuhan, kok kayak gini hidup. So pagi cuk. Kok udah bunyi burung ini lagi. Udah pagi lagi, kok masih hidup aku. Puji Tuhan lah, ada GB Medan Plaza ya kan. Selamat awak di situ. Entah siapa yang ngajak aku, gak tahu mau kemana. Saya ingat waktu itu saya pulang jalan kaki karena nggak punya ongkos. Jalan kaki sore-sore nih, Sabtu sore. Kayak banyak anak muda ke Medan Plaza nyampe gini kan. Ikutlah ke dalam chat ya. Kok lain ini ya kan? Agak lain. Nyanyi 1-2 lagu, kok nangis aku ya. Oh ya. Gak tahu lagi. Ya kan? Tuhan cuma bilang, kau berharap sama aku aja. Benar nih. Oke, mulai hari ini aku berharap sama Tuhan. Lalu kemudian saya tekadkan, saya tidak akan pernah meminta pertolongan pada manusia. Dan apa yang terjadi? Datang tepat pada waktunya. Oke, Joseph ini, oke siap. Ini siap siapa ini? Udah pakai aja, oke siap. Dan saya belajar berkat Tuhan itu datang dari penolakan. Saya 3 kali tes PNS, nggak lulus. Lalu aku mencoba pada satu universitas, udahlah jadi dosen lah, masa gak ada kerja. Gak lulus juga. Sementara udah kawan ini, udah pasti lulus lah kok. Walaupun senang, ya oke, udah kawan oke. Gak lulus pak. Tiba-tiba ada satu tempat, nama Ensen yang sekarang. Dulu belum buka kedokteran. Masih kau mau buat surat? Das dalam hati ya. Awak dokter suruh buat surat. Aku kapan belajarnya aku bilang. Udahlah, pokoknya di situ lah kau. Tahu nggak pak? Tiap hari aku datang ke kantor cuma pelengak buat surat ini. Buat kerjaku ngetik. Tiap yang lewat, agak lain dokter ini sekarang katanya. Biasa pakai stetoskop, kalau ini pakai mouse katanya. Dalam hatiku ngeri juga hidup ini. Tapi ya udahlah, aku nggak punya kerja. Ternyata disitulah aku kemudian menerima semuanya, dapat beasiswa. Udahlah, tepuk tangan lah buat Tuhan. Udah, amin. Jadi kalau nggak ada uang kita, ketawa aku. Aku bilang sama ibu itu, karena pasien sering gitu, dokter nggak ada uang, pakai mana nanti anakku? Ketawa lah aku. Aku bilang, apaan pula kau andalkan ke uang kau? Aku bilang, nggak ada apa-apanya uangmu itu. Kalau Tuhan yang berkehendak,
Tidak ada yang bisa melampaui kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutup dia. Karena dia adalah pintu. Dia adalah pintu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Dengan kata lain, semua orang yang menolak pertolongan itu, menolak ketika aku minta pertolongan, aku nggak pahit lagi. Nggak pahit lah. Karena aku tahu sekarang, karena ditolak itulah, maka aku jadi seperti sekarang. Coba bilang kiri kanannya, karena disakitilah kau, maka kau masih hidup. Bilang. Kadang kan kita bilang gitu, udah nggak usah kau sedih ya gitu ya. Kita bilang nggak usah pasti jawab dia, karena nggak kau yang merasa. Maka biar jangan itu jawabnya bang. Tenanglah kau, makanya kau masih hidup bilang. Karena sering kali orang nggak menyadari dia masih hidup. Yang dia sadari cuma masalah dan masalahnya saja. Lihat nih otak ini. Maka masa lalu kita, hari ini kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kalau kau disakiti, itu baik bagimu. Kalau kau dikecewakan, itu baik bagimu. Kalau kau dianggap gak ada, itu baik bagimu. Itulah Betlehemmu. Kalau kau diletakkan di tempat yang terendah paling hina, itulah baik bagimu. Karena di palungan tadi, maka bayi Yesus selamat dari rencana pembunuhan. Tuhan sedang menyembunyikan kita sekarang. Kalau kita merasa hidup kita tidak dihargai orang, tenang, bilang. Tenang, Tuhan sedang menyembunyikan kita. Lalu ada masa kini. Apa yang kita hadapi sekarang? Pasti banyak persoalan. Pasti banyak masalah. Tenang. Ketika banyak masalah dan persoalan, itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita, memberkati kita, menuntun jalan kita. Kita masuk pada satu persoalan, belum selesai persoalannya, datang persoalan yang lain. Karena kita tahu Tuhan sedang menuntun kita. Tapi saya mau ingatkan juga, kita boleh buat rencana, tapi kita nggak bisa lihat masa depan. Amin. Tapi Tuhan bisa lihat masa depan. Wajar nggak kalau kemudian kita serahkan rencana kita kepada Tuhan? Maka dalam pikiran kita yakin kita diberkati, kita yakin kita berhasil, kita yakin kita lulus. Tapi kita tahu rencana Tuhan jauh melebihi rancangan kita. Amin. Maka untuk masa depan, apa yang ada di dalam otak kita? Siapa yang percaya masa depannya indah? Angkat tangan. Ini serius, gak ikut-ikutan ini. Tanya sama aku apa buktinya? Yang pertama, buktinya nggak gampang marah kita. Yang kedua, buktinya nggak gampang takut kita. Yang ketiga, buktinya nggak khawatir kita. Kenapa? Karena semua data di dalam otak kita ini udah kita simpan. Aku simpan data di otakku, Bu. Masa depanku indah. Nggak ada. Kalau dibilang orang mana mungkin? Kau yang bilang nggak mungkin, gue bilang. Manusia boleh bilang nggak mungkin. Bagi Tuhan segala-galanya mungkin, karena Dia Tuhan yang berkuasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Banyak orang kemudian menjadi depresi. Kenapa? Karena di otaknya sebagian percaya ada masa depan, sebagian percaya masa depannya suram. Dia lihat anaknya, kayak mana nanti anakku ini ya? Apa jawabnya, Bu? Kalau ada orang bertanya gitu sama kita, Bu, kayak mana nanti anakku ini ya? Kita bilang pula, iya anakku pun ada. Kayak mana nanti kita? Buat arisan kita. Arisan apa? Arisan khawatir. Sini ceritakan khawatirnya, sini ceritakan khawatir. Narik khawatir tiap bulan. Saya berdoa hari ini, yang ada di dalam pikiran kita, masa depan kita aman, diberkati, dibela, dilindungi oleh Tuhan selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Maka pada waktu semua data di otak kita adalah data yang baik, eirene, rasa tenang, rasa damai sejahtera ada dalam hidup kita.
Amin. Kita nggak marah-marah lagi, kita enak jalani hidup enak lah. Karena kita tahu selama-lamanya Tuhan pasti akan tetap bersama dengan kita. Karena kita tahu selama-lamanya Dia adalah Tuhan yang bisa membuka jalan saat tidak ada jalan. Bahkan saya mau katakan, Dia adalah Tuhan ketika kita bertemu jalan buntu, itu adalah jalan Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Ingat aja, kalau aku ingatnya laut Teberau. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, ketemu jalan buntu kan? Laut kan? Tahu jadi apa lautnya? Laut itulah yang memusnahkan orang Mesir yang mengejar mereka. Semua dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini ada masalah yang kita hadapi, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bilang, terima kasih Tuhan, masalahku besar. Terima kasih Tuhan, berarti Tuhan punya janji yang besar dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus, Yesus Kaulah juru. Yesus ada di Bethlehem. Yesus lahir di Palungan. Marilah kita ke Bethlehem. Lihatlah siapa yang lahir di sana. Haleluya. Kau pintu bagi setiap jalan, Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya rencana-Mu. Kami percaya rancangan-Mu. Kami percaya semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami mendatangkan kebaikan buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sore ini Tuhan, kami sadar sebagaimana adanya kami Tuhan, kalau kami masih hidup karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami di masa lalu. Kami boleh disakiti, kami boleh direndahkan, kami boleh dihina, kami boleh difitnah, kami boleh dianggap gak ada, kami boleh dikecewakan, disakiti, kita merasa gak adil. Tapi hari ini kami tahu Tuhan, karena semua itulah yang membuat kami masih hidup sampai dengan hari ini. Kami tahu Tuhan, kalau harapan kami, kalau rencana kami adalah kami hidup menikmati segala kenyamanan. Tapi seringkali kami malah menjumpai segala sesuatu yang membuat kami tidak nyaman. Itu rencana kami. Tapi saat ini kami tahu, kalau Tuhan bisa melihat masa depan kami, bahkan bukan hanya bisa, Tuhan sudah punya rencana sampai dengan masa depan kami, bahwa Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu kami tahu sekarang, oh Tuhan, terima kasih kalau aku udah disakiti ayah ibuku, kalau aku udah ditolak sama ayah ibuku, sebab kami tahu sekarang bahkan papanya Daud itu melupakan Daud sendiri sebagai anaknya. Dia tidak dianggap, tapi ternyata Tuhan menemukan dia di Bethlehem. Tuhan melihat hatinya di Bethlehem. Karena manusia hanya bisa melihat rupa, tapi Tuhan yang melihat hati. Dan kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan kita. Hari ini kami pegang janji Tuhan, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada kekecewaan. Kalau engkau direndahkan, engkau bersyukur hari ini juga, karena kau tahu kita boleh direndahkan oleh manusia, tapi pada waktu Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang bisa turunkan kita.
Hari ini lepaskan semua kepahitan kita, tinggalkan di 2024 ini. Sudah Tuhan, sudah. Aku tahu kami penuh kekecewaan, kami penuh rasa sakit hati. Tapi sore ini Tuhan, kami lepaskan semuanya. Kami serahkan sama Tuhan. Karena kami tahu sekarang rencana Tuhan jauh lebih indah, rencana Tuhan jauh lebih mulia, rencana Tuhan mengangkat kami naik, tidak pernah turun. Jadikan kami kepala, bukan jadi ekor. Kami diberkati. Haleluya. Kami sembah Tuhan dari tempat ini. Kami bawa hati kami yang penuh dengan rasa hormat kepada Tuhan. Bayi Yesus yang ada di palungan, kami tahu sekarang Tuhan rela jadi miskin supaya kami jadi kaya. Karena kami tahu Allah itu Allah yang baik selama-lamanya. Oh ya, terima kasih Tuhan. Oh ya, sembuhkan hati kami Tuhan sore ini. Sembuhkan jiwa kami malam ini. Tidak ada lagi kepahitan, yang ada damai sejahtera, yang ada kerukunan. Karena kami tahu waktu kami hidup dalam damai sejahtera, Tuhan memerintahkan berkat mengalir dalam hidup kami. Oh, engkau yang sakit, engkau disembuhkan karena kuasa Tuhan. Engkau yang miskin, engkau dijadikan kaya karena kuasa Tuhan. Engkau yang penuh beban berat, engkau memperoleh kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau selesai berbicara sore malam ini, tapi hamba percaya setiap kami masih hidup karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Nggak ada, nggak bisa. Kami tahu Tuhan, kami nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ada banyak sekali resiko, ada banyak sekali bahaya yang bisa terjadi dalam hidup kami. Tapi kami tahu kalau sekarang kami masih hidup ternyata karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami percaya sebagaimana Tuhan telah menuntun kami di hari-hari yang telah kami lewati, ada banyak hari-hari di depan kami. Tuhan pasti akan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan akan menjadi pembela kami, Tuhan akan menjadi perlindungan kami, Tuhan akan menjadi pertolongan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berlimpah-limpah rasa syukur kami, itu yang kami persembahkan kepada Tuhan. Berlimpah-limpah rasa hormat kami, itu yang kami berikan kepada Tuhan. Betapa mulia, betapa agung, betapa dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu sekarang semuanya adalah bagian daripada rencana Tuhan bagi setiap kami. Engkau dibebaskan sore malam ini. Tidak ada lagi pulang dengan membawa kepahitan. Ada damai sejahtera di pikiranmu saat ini. Apapun yang mungkin selama ini membuat pikiranmu berkecamuk, engkau tahu sekarang Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan engkau. Kau tak perlu takut. Kau boleh dihina, boleh direndahkan, kau gak perlu takut. Karena kau tahu sekarang Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi kami berdoa buat gereja kami ini Tuhan, GBI Medan Mall. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa datang sama Tuhan Yesus, semakin banyak jiwa-jiwa diberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Apa berdoa untuk semua diakennya, para pelayan di tempat ini Tuhan, siapapun kami percaya kami melayani bukan karena kuat dan gagah kami. Kami melayani bukan karena apa yang kami punya, tapi kami melayani karena Tuhan terlebih dahulu memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Dan Tuhan pasti akan terus melimpahi hidup kami, sehingga kami akan terus melayani Tuhan. Kami akan terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami akan pulang dari tempat ini, kami hanya percaya, kami hanya berharap, kami hanya bergantung sama Tuhan Yesus.
Kami nggak mau bergantung sama kendaraan kami. Kami nggak mau bergantung sama uang kami. Kami nggak mau bergantung sama manusia manapun. Tapi kami akan selama-lamanya bergantung sama Tuhan saja. Karena kami sudah melihat, tak hanya karena Tuhan saja maka kami bisa hidup sampai dan saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan kami persembahkan hanya bagi Tuhan saja. Saat ini jemaatmu akan pulang dari tempat ini. Hambamu berdoa, biar kiranya kau turunkan berkat-Mu. Mari ke kasih hati Tuhan, arahkan hati kita ke surga. Dan saat ini kau pulanglah, hamba memohonkan kiranya anugerah, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai malam ini, besok, selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baiklah, bertuntunan dengan masukkan ke dalam amplop dan kembali masukkan ke dalam kotak yang telah disediakan, atau dengan tutup nontonnya dengan scan QR code yang telah disediakan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati.